Jemaat Immanuel Palu, Pemuda Genesis, yang memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus Pemuda Sinode untuk membawakan firman pada malam hari ini. Titip pengurus Pusat Pemuda Sinode GKST juga titip salam kepada adik-adik untuk terus semangat melayani walaupun peristiwa Corona ini membuat kita terpisah-pisah, tapi kita satu dalam kasih Tuhan. Kita akan belajar pada saat ini tentang takut akan Tuhan. Tetapi sebelumnya takut. Kalau kita berbicara takut akan Tuhan, otomatis kita harus tahu apa itu takut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 pengertian tentang takut. Yang pertama yaitu takut itu adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana. Jadi takut itu adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana. Misalnya, ketika adik-adik pulang sekolah, adik-adik melakukan kesalahan di rumah, otomatis ada perasaan takut. Kalau mama papa datang, kira-kira bagaimana kita ya? Padahal orangnya belum datang, tetapi ada rasa ketakutan dalam hati kita, dalam diri kita menghadapi sesuatu yang akan mendatangkan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, takut itu adalah segan dan hormat. Ada rasa segan dan ada rasa hormat. Misalnya ketika kita takut kepada guru kita takut kepada dosen kita takut kepada orang-orang tertentu yang kita segani dan kita hormati. Itu pengertian takut yang kedua. Kemudian pengertian takut yang ketiga yaitu tidak berani. Misalnya saya sendiri tadi takut anjing. Jadi ketika ada yang takut gelap, ada yang takut ketinggian, jadi tidak berani terhadap segala sesuatu, itu adalah takut. Yang terakhir yaitu takut itu adalah gelisah atau khawatir kalau misalnya ketika kita tidak membuat tugas, kita gelisah, khawatir, aduh kita ini dalam semester ini tidak kumpul tugas ini, bagaimana nanti kita penilai ya? Itu nilai belum keluar, itu semester belum selesai, tetapi karena kita terus mengingat bahwa ada tugas yang kita tidak masukkan, maka ada perasaan gelisah, khawatir kalau begini. Itu adalah takut. Jadi itu adalah pengertian takut. Seperti apa takut itu? Kita sekarang kan takut akan corona, tidak berani kalau itu corona datang. Semua orang pasti seperti itu. Itu namanya takut. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan atau takut akan Allah adalah kewajiban setiap orang. Jadi siapapun kita, baik dia orang tua, baik dia pemuda, baik dia remaja, baik dia lansia, kita wajib untuk takut kepada Allah. Terus jika kita takut akan Tuhan atau takut akan Allah, berkat-berkat apa yang mengikuti orang-orang yang takut akan Allah? Di sini ada 8 berkat. Yang pertama dalam Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, berkat yang pertama yaitu keamanan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekarang kita di kasus COVID-19, kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana kita
pakai perlindungan, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa kita juga harus takut akan Tuhan. Jadi selain kita pakai masker, selain kita bawa cuci tangan di mana-mana, jadi di tangan kalau orang bilang semua budok. Karena apa? Karena sesedikit cuci tangan. Nah, selain kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus ingat kewajiban kita sebagai orang Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka keamanan itu menjadi bagian kita. Jadi kita dilindungi oleh malaikat. Di mana-mana kita berjalan, kita memiliki penjaga kita, yaitu malaikat. Ketika kita berbaring, ketika kita tidur, berarti ada malaikat yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, yang kedua adalah tidak berkekurangan. Sebagai orang masih manusia, orang itu sering takut. Tuhan, corona begini, kita mau makan apa kan? Kalau seandainya pekerjaan itu suatu ada di PHK karena corona, mau minta uang sama mama, sedangkan mama saja tidak masuk kantor, kira-kira kita mendapat uang dari mana? Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Entah bagaimana cara Allah mencukupkan kita, amini bahwa kita tidak akan berkekurangan. Mungkin saat ini kita tidak punya uang, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ada cara-cara Allah yang membuat kita itu tidak akan berkekurangan. Ketika kita takut akan Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 111 ayat 5. Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ya. Selanjutnya, ada rezeki bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini sama dengan poin 2 tadi. Jadi ketika kita belajar takut akan Tuhan, maka rezeki Allah akan membukakan rezeki bagi kita. Bagaimana caranya itu bukan urusan kita. Yang kita tahu bahwa kita hanya takut akan Tuhan, dan pekerjaan Allah adalah membukakan rezeki bagi kita dengan caranya sendiri. Kadang cara Allah membukakan pintu bagi kita itu tidak masuk akal kita, karena itu keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi Allah memiliki cara yang luar biasa bagaimana caranya itu bekerja membukakan pintu-pintu berkat bagi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, dikasihi sampai anak cucu. Jadi bayangkan ketika kita belajar mengasihi Tuhan pada saat ini. Jadi ketika adik-adik menikah, ketika adik-adik beranak, ketika adik-adik punya cucu lagi, hal itu turun temurun. Jadi Allah bukan hanya mengasihi Anda, tetapi Allah juga akan mengasihi anak dan cucu Anda, anak dan cucu kita, ketika kita belajar takut akan Tuhan. Jadi ketika kita belajar takut akan Tuhan, dan ketika kalian menikah, kalian punya anak, tidak perlu kalian takut, anak saya nanti ini kira-kira dia mau jadi orang atau tidak. Tetapi ketika dari masa muda kalian menanamkan rasa cinta kepada Tuhan, rasa sayang kepada Tuhan, maka jangan takut, percaya bahwa anak dan cucu kalian pasti akan terus dilindungi oleh Allah. Ketika dari kalian itu takut akan Tuhan, kan tidak diminta-minta. Ketika kalian menikah,
Ada orang yang tidak bisa melihat cucunya. Ada orang yang tidak bisa melihat anaknya. Terus masa depannya akan seperti apa? Ketika kalian dari sekarang itu belajar untuk takut akan Tuhan, maka belajar juga percaya bahwa anak dan cucu seperti janji firman Tuhan ini akan dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya yang kelima, Mazmur 115 ayat 13. Mazmur 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini berkat ini tak memandang status. Besar dan kecil seseorang bisa saja dilihat dari usianya. Mungkin anak kecil sekolah minggu, dorang lebih takut akan Tuhan daripada pemuda. Dorang di sekolah minggu, tapi torang nanti jadi minggu depan. Nah, seperti itu torang tidak takut. Mau Tuhan, kalau nggak ke gereja Tuhan mau marah. Terserah nanti di minggu depan kok masih ada. Nah, tetapi adik sekolah minggu itu dorang rajin pergi sekolah minggu. Begitu juga mungkin besar dan kecilnya itu adalah status sosial. Jadi jangan berpikir bahwa hanya orang yang berduit, hanya orang yang pejabat yang akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan memberkati orang yang kecil ketika kita takut akan Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu tidak memandang status, tetapi jangan juga kekecilan kita menjadi trompe senjata. Oh, pasti Tuhan berkati kita walaupun kita orang kecil. Tapi kita harus berpikir bahwa Allah juga akan memberkati orang yang besar, pejabat, jika dia takut akan Tuhan. Banyak sekarang pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan, tetapi banyak sekarang orang-orang kecil yang tidak takut akan Tuhan. Tak putar di dunia sekarang. Nah, selanjutnya Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, bayangkan jika Tuhan mendengar kalian. Kalian bilang, Tuhan, kita minta spermi. Padahal kita tidak doi pada saat ini toh. Bayangkan ketika Tuhan kasih akan kita spermi. Kenapa? Karena Anda takut akan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika orang berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Dalam hal apapun, di sini tidak dibilang hanya khusus untuk ini, tidak. Tetapi Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi itu hebatnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika mungkin ada di sini yang bilang, Tuhan, kita suka sama Dia, tapi bagaimana bicarakan? Bilang saya sama Tuhan. Entah bagaimana Tuhan bicara, mau kasih ketemu ada dengan Dia, mau kasih jadi, dan yang pasti DP kunci hanya takut akan Tuhan. Toh? Amin. Jadi ketika orang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan teriaknya orang. Mungkin ketika nggak ada dari rumah, nggak ada batarnya, Tuhan, kita suka sama si A. Kok gitu di samping rumah toh, dia dengar toh. Nah, barangkali bagaimana caranya Tuhan? Tuhan punya 1001 cara untuk menjawab apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan menyenangkan Tuhan. Bayangkan ketika kita masih SMP, SMA, lalu SD, mendapatkan nilai yang baik, kita pulang bawa lapor kita, Mama Papa ini kita penilai, kita dapat ini. Mama Papa itu senang sekali. Sekarang diposting di Facebook lagi. Kalau DP anak juara, di foto.
diposting di Facebook. Betapa senangnya orang tua kita. Tetapi sekarang yang kita dapatkan bahwa ketika kita menyenangkan Tuhan, kita bukan cuma menyenangkan mama dan papa kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita bukan hanya menyenangkan mama dan papa kita, tetapi kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana sukacitanya Tuhan? Andai Tuhan juga sudah punya Facebook, mungkin dia mau posting stop. Si ini dia menyenangkan kita. Jadi ada banyak foto di Facebooknya Tuhan itu. Jika Tuhan punya Facebook, dia mau taruh ini begini hari ini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Dan mungkin juga adik-adik yang pada saat ini Tuhan mau foto juga taruh di Facebook. Mereka meluangkan waktu untuk buat ibadah seperti ini. Dan digaji tokohnya atau digaji? Tidak toh? Selanjutnya, terakhir, Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang-orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lamanya, namun aku tahu bahwa orang-orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ya. Yang terakhir, ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan berbahagia. Tidak usah iri kepada teman-teman kita mungkin yang menyontek dan mendapat nilai bagus. Tidak usah iri kepada teman kita mungkin yang memaksa orang tuanya untuk membeli ini dan itu agar memakai pakaian yang bagus. Tetapi berbanggalah ketika kita takut akan Allah, karena Allah kita akan memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya yang takut kepada Allah. Jadi ini adalah 8 berkat bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apakah kita ingin memilikinya? Ada 4 contoh tokoh-tokoh Alkitab yang takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu Abraham. Abraham banyak melepaskan demi Tuhan. Yang pertama, Abraham melepaskan tempat tinggalnya. Dia menjadi seorang berkelana kemana-mana hanya demi menuju ke tempat yang Tuhan inginkan. Abraham juga rela melepaskan anaknya demi keinginan Tuhan, karena dia takut akan Allah. Yang kedua yaitu tokoh yang takut akan Tuhan yaitu Nuh. Nuh ikut instruksi Tuhan. Walaupun orang lain bilang dia gila, tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kalian juga pada masa muda kalian, ketika teman-teman kalian bilang, ayo Jo, orang pergi ke sana, mall sana ada buka, ada promo besar-besaran, tunggu ya kita mau pergi gereja. Aduh, kuper juga ini, zaman sekarang masih mau pergi gereja. Tetapi ketika kita tetap pada prinsip kita mengikuti instruksi Tuhan seperti Nuh, maka kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian ada Paulus, berani. Jadi di sini siapakah yang ingin menjadi seorang Paulus? Dia berani menyatakan sesuatu yang dia rasa benar, bukan baik benar. Jadi ketika dia berani menyatakan apa yang benar, maka dia takut akan Tuhan seperti Paulus. Terakhir yaitu Yesus sendiri. Yesus itu berkorban karena dia takut akan Tuhan. Kalau mengikuti kedagingannya, kemanusiaannya, maka untuk apa dia mati? Tetapi karena kematiannya, maka banyak orang sekarang yang merasa keselamatan. Keselamatan itu terasa di hati kita. Ada kelegaan ketika kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus ada dalam hati kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang takut akan Tuhan. Saya mengambil 4 contoh itu saja. Ada Yusuf, dia takut akan Tuhan. Ada Yunus, walaupun dia sedikit melenceng tetapi dia takut akan Tuhan. Ada Daud, dia juga sedikit melenceng tetapi dia takut akan Tuhan juga. Dan kita pun mungkin ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak akan mencapai sesuatu yang sempurna. Namanya saja kita masih belajar. Tetapi teruslah berpegang pada takut akan Tuhan. Ketika kita jatuh
bangkit lagi untuk takut akan Tuhan. Ketika kita jatuh, bangkit lagi untuk takut akan Tuhan. Begitu-begitu terus. Ada 3 ciri-ciri takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu berintegritas. Perkataan dan perbuatan berjalan beriringan. Jadi ketika kita berkata, kita harus berbuat seperti itu. Jangan ketika kita khotbah, jangan menyontek. Tetapi kita di sekolah atau di kampus, kemarin kita khotbah, jangan menyontek. Ketika kita di sini, biar dia cuma sedikit juga. Seperti itu toh. Tetapi kita perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita berintegritas, maka perkataan dan perbuatan kita harus berjalan beriringan. Selanjutnya kita memiliki motivasi yang benar, bukan motivasi yang baik. Baik itu belum tentu benar. Baik itu kadang menyenangkan hati orang, jadi orang baik. Si A itu dia orang baik, tetapi belum tentu dia benar. Tetapi kita harus memiliki motivasi yang benar. Terserah orang mau bilang apa. Kalau saya begitu, terserah orang yang mau bilang apa, yang penting motivasi saya benar. Ketika mengajar mahasiswa, kadang-kadang saya juga marah, veto-veto. Jadi biasa bilang sama mahasiswa, terserah aja mau bilang ibu jahat. Yang penting ibu pemotivasi sama kamu tidak jahat. Selanjutnya yang ketiga, memiliki hati yang penuh dengan kasih. Milikilah hati yang penuh kasih, karena itu ciri khas kita, yaitu kasih. Ini adalah sedikit renungan tentang takut akan Tuhan. Ketika kita sibuk-sibuk bahas takut akan corona, kita juga sedikit melirik takut akan Tuhan. Apakah kita akan taat kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal yang membuat kita tidak kena corona? Kita harus melakukannya, karena pemerintah adalah wakil Allah. Itu tanda kita takut akan Tuhan. Perenungan ini juga saya dapat dari ketika Bapak Pendeta Agus dari Surabaya itu hari Jumat, dia menghubungi saya dan keluarga untuk bercakap-cakap tentang takut akan corona, dan kita sedikit bercakap-cakap tentang takut akan Tuhan. Betul juga, kita harus takut akan Tuhan. Jadi kunci dari segala sesuatu yaitu takutlah akan Tuhan. Milikilah integritas, perkataan dan perbuatan itu harus berjalan beriringan. Motivasi kita itu harus benar, dan milikilah hati yang penuh dengan kasih. Agar ke-8 berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dari sekarang hingga anak cucu kalian nanti, itu bisa kita miliki. Jadi tidak perlu takut mau bagaimana nanti dia jadi kita pe anak ini. Tapi ketika kita tanamkan dasar dalam hidup kita, kita takut akan Tuhan, maka kedepannya pasti akan berjalan dengan baik karena Allah akan mengasihinya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk takut akan Tuhan. Bapa di sorga, firman ini terlalu singkat pada saat ini, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang akan terus menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan lebih paham maksud-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami akan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Mungkin sebagai manusia kami akan jatuh dan melakukan dosa lagi, tetapi kami akan bangkit lagi Tuhan untuk mendekat kepada-Mu. Ya, kepada Engkau Allah yang menciptakan kami, kepada Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki integritas, memiliki motivasi yang benar, dan memiliki kasih, sehingga orang di luar sana bisa melihat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami serta jalannya ibadah ini sampai berakhirnya
kami serahkan ke dalam tangan. Dimuliakan, dipuji Kau Tuhan. Terpuji-pujilah Kau Bapa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC WL.